Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Rizky Awalina akan menjelaskan materi mengenai reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Baik, pada bagian materi reaksi redoks atau reduksi oksidasi ada 2 poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, ada perubahan bilangan oksidasi. Jikalau biloksnya naik, itu disebut oksidasi. Perubahan bilangan oksidasi, jikalau biloks turun, dia disebut dengan reduksi. Yang kedua, ada penyetaraan reaksi redoks. Pada penyetaraan reaksi redoks ada 2 tahap atau ada 2 cara yang harus kita gunakan. Mau pakai cara metode bilangan oksidasi ataukah menggunakan metode setengah reaksi. Selanjutnya kita melangkah pada tahap pertama, di mana ada bagian A, metode bilangan oksidasi. Pada tahap pertama, kita menuliskan reaksinya. ClO4- ditambah Bi2O3 menghasilkan Cl- ditambah 2BiO2. Masuk pada tahap kedua. Pada tahap kedua ini, di sini dicantumkan perubahan bilangan oksidasi dan jumlah elektron yang terlibat. Maka kita tulis ulang reaksinya. ClO4- ditambah Bi2O3 menghasilkan Cl- ditambah 2BiO3-. Di sini nilai oksigen atau biloks oksigen itu -2. Jadi karena di sini oksigen ada 4, kita kalikan dengan -2. 4 dikalikan -2 sama dengan -8. Angka berapa yang kalau dijumlahkan dengan -8 menghasilkan -1, muatannya -1. Jadi kita sudah mengetahui +7. Oke, di sini sudah terdapat atau sudah tercantumkan bilangan oksidasi dari Cl adalah +7. Sebaliknya, pada unsur Bi2O3 di sini oksigen bernilai -2. Jadi karena oksigen yang terdapat di sini 3, jadi di sini kita kalikan dengan 3. -2 dikalikan dengan 3 sama dengan -6. Jadi angka berapa yang kalau dijumlahkan dengan -6 hasilnya 0. Jadi di sini +6. Kalau yang di ruas sebelah kanan ini Cl -1, muatannya -1. Karena sudah diketahui Cl itu -1. 2BiO3, di sini oksigen nilainya -2. Karena di sini 3, kita kalikan dengan 3. -2 dikalikan 3 sama dengan -6. Di sini muatan dari 2BiO3 itu muatannya -1. Angka berapa yang kalau dijumlahkan dengan -6 hasilnya -1. Di sini sudah kita mengetahui +10 karena di sini juga terdapat koefisien. Jadi di sini -6. Terus muatannya -1. Jadi -6 ditambah dengan berapa menghasilkan -1. Jawabannya adalah 5. Karena kalau jawabannya 5 itu sudah bisa kita tulis, tetapi di depan ada koefisien 2, jadi kita kalikan dengan 2. +5 dikalikan dengan 2 sama dengan +10. Setelah kita mengetahui perubahan bilangan oksidasi dari reaksi ini, selanjutnya kita akan mengetahui jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi tersebut. Jadi di sini kita sudah tahu biloks dari Cl itu +7, biloks Cl sebelah kiri +7. Sedangkan biloks Cl sebelah kanan itu -1. Jadi angka berapa yang ditambahkan dengan +7 menghasilkan dengan -1. Jadi di sini kita sudah mengetahui yang bisa dikasih masuk elektronnya adalah +8. Sebaliknya, kalau Bi2O3 sebelah kiri, biloks Bi2 itu +6. Sedangkan di sebelah kanan itu +10. Maka angka berapa yang kalau dijumlahkan dengan +6 menghasilkan +10. Di sini sudah kita mengetahui atau bisa kita cantumkan elektronnya itu +4 elektron. Langkah selanjutnya, setelah kita mengetahui perubahan bilangan oksidasi dan jumlah elektron yang terlibat, langkah selanjutnya
kita akan menyetarakan elektron, yang dimana elektron di sebelah kiri itu terdapat ClO4 minus, 8 elektron dikalikan dengan 1, sedangkan elektron yang di sebelah ruas kanan itu positif 4 elektron, ini kita kalikan dengan 2. Diperolehlah persamaan redoks menjadi ClO4 ditambah 2Bi2O3 menjadi Cl ditambah 4BiO3 karena masing-masing elektron sudah dikalikan. 8 dikali dengan 1, 4 elektron dikalikan dengan 2, maka menjadilah seperti reaksi ini. Tahap selanjutnya atau tahap ketiga, penyetaraan jumlah muatan kiri dan kanan. Jumlah muatan bagian kiri 1 dikali minus 1 ditambah 2 kali 0 menghasilkan minus 1. Nah, pada tahap ini terdapat asam dan basa. Jadi pada jumlah muatan bagian kiri ini dalam kurung kita tambahkan bagian kiri 4OH- karena 4OH- ini ditambahkan karena dia bersifat suasana basa. Sedangkan jumlah muatan bagian kanan 1 dikalikan minus 1 ditambah 4 dikalikan minus 1 sama dengan minus 5. Tambah bagian kanan dengan 2H2O. H2O diperoleh karena ini sudah masuk ke dalam suasana asam. Diperolehlah reaksi 4OH ditambah ClO4 ditambah 2Bi2O3 menghasilkan Cl- ditambah 4BiO3- ditambah 2H2O. Pada tahap terakhir atau tahap keempat ada penyempurnaan reaksi, yang dimana di sini kita tulis ulang hasilnya 4KOH ditambah KClO4 ditambah 2Bi2O3 menghasilkan KCl ditambah 4KBiO3 ditambah 2H2O. Poin kedua atau cara selanjutnya yang bisa kita gunakan adalah menggunakan metode setengah reaksi, yang dimana reaksinya ada MnO4- ditambah Cl- menjadi Cl2 ditambah Mn2+. Jadi pada tahap ini kita menghitung bilangan oksidasi masing-masing ruas kiri dan ruas kanan. Di sini oksigen bernilai negatif 2. Karena oksigen di sini ada 4, jadi kita kalikan dengan 4. Negatif 2 dikalikan 4 sama dengan negatif 8. Negatif 8 yang ditambah berapa menghasilkan muatan minus 1. Jadi di sini kita sudah mengetahui positif 7. Karena minus 8 ditambah positif 7 hasilnya adalah minus 1. Sama dengan Cl yang di sebelah kiri, itu muatannya negatif 1. Menghasilkan Cl2 muatannya 0 ditambah Mn2+, muatannya plus 2. Lanjut pada tahap kedua, di sini kita akan menentukan yang mana reduksi, yang mana oksidasi. Di sini kita sudah mengetahui reduksi ini berarti penurunan, sedangkan oksidasi adalah peningkatan. Jadi di sini reduksi itu MnO4- karena di sini MnO4- biloks dari Mn positif 7. Biloks MnO4 sebelah kiri positif 7. Sedangkan biloks dari Mn sebelah kanan itu positif 2. Jadi positif 7 ke positif 2 itu mengalami penurunan atau bisa disebut dengan reduksi. MnO4- menjadi Mn2+. Oksidasi di sini yaitu peningkatan, yang dimana Cl- di sebelah kiri itu minus 1, Cl2 di sebelah kanan itu 0. Jadi antara negatif dengan positif dia mengalami peningkatan atau penaikan. Jadi inilah yang disebut oksidasi. Cl- menjadi Cl2.
Setelah tahap pertama dengan tahap kedua sudah selesai atau sudah diselesaikan cara penyelesaiannya, kita melanjutkan ke tahap ketiga, yang dimana pada tahap ketiga ini terlihat penambahan elektron. Di sini ada reduksi. Kita tulis reaksinya dulu. MnO4- menjadi Mn2+. Seperti begini. Selanjutnya di sini kita menghitung masing-masing muatan di ruas kiri dan muatan di ruas kanan. Muatan MnO4- itu -1, Mn2+ itu +2. Jadi di sini kita akan menambahkan masing-masing ruas itu elektron. Kita perhatikan dulu oksigennya, yang mana kekurangan oksigen, MnO4- sebelah kiri atau Mn2+ ruas kanan. Jadi yang terlihat yang kekurangan oksigen adalah Mn2+ sebelah kiri. Kalau dia suasana asam, kita menambahkan H2O. Kalau dia kekurangan oksigen, H2O. Di sini Mn2+ kekurangan oksigen, jadi kita tambahkan H2O. Sebaliknya, MnO4- di sebelah kiri itu kekurangan hidrogen, jadi kita menambahkan H+. Selanjutnya kita perhatikan dulu masing-masing jumlah dari oksigen. Oksigen di sebelah kanan itu 1, di sebelah kiri itu 4. Jadi di sini kita bisa menambahkan 4H2O karena supaya setara antara oksigen sebelah kiri dan oksigen sebelah kanan. Sebaliknya, hanya juga kita lihat hasil dari jumlah H di sebelah kanan, kita hitung 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi kita taruh di sebelah kiri 8H+. Jadi masing-masing sudah setara. Selanjutnya kita melanjutkan muatan, penghitungan dari muatan masing-masing ruas. MnO4- muatannya -1, 8H+ muatannya 8. Menjadi Mn2+ muatannya 2 dan 4H2O muatannya 0. Setelah itu kita menambahkan elektron. Inilah yang disebut tahap 3, penambahan elektron. Karena muatan di sebelah kiri dengan muatan di sebelah kanan sudah terlihat, muatan di sebelah kiri ada +7, muatan di sebelah kanan +2, maka di sini akan kita lakukan penambahan elektron, yang dimana elektron itu nilainya mengurangi suatu nilai muatan, maka dia ditaruh pada muatan yang nilainya tinggi, yaitu sebelah kiri 7. Angka berapa yang dikurangi dengan 7 menghasilkan 2. Jadi kita taruh di sini +5 elektron di sebelah kiri. Oke, kita melanjutkan pada bagian oksidasi. Oksidasi ini terlihat reaksi Cl- menjadi Cl2. Di sini kita akan melakukan penambahan elektron, yang dimana masing-masing elektron akan disetarakan. Jadi di sini kita tambahkan 2 Cl karena supaya kita akan menyetarakan dengan ruas sebelah kanan Cl2. Karena ada penambahan koefisien di depan Cl, maka Cl2 kita tambahkan 2 elektron. Langkah terakhir atau tahap keempat, yang dimana di sini masing-masing ruas, masing-masing elektron kita kalikan agar supaya semua reaksinya setara. Jadi di sini kita tulis ulang MnO4- plus 8H plus ditambah 5 elektron menghasilkan Mn2+ ditambah 4H2O. Di sini di bawahnya pada tahap oksidasi 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Masing-masing reduksi dan oksidasi, yang di atas kita kalikan dengan 2, yang di bawah kita kalikan dengan 5 agar semua setara. Jadi di sini hasil kalinya 2 MnO4, karena 2 kali MnO4 itu 2 MnO4- ditambah 16H+ ditambah 10 elektron menghasilkan 2 Mn2+ ditambah 8H2O karena kita kali masuk. Selanjutnya di bagian bawah yang Cl, 10 Cl- menghasilkan 5 Cl2 ditambah 10 elektron. Oke, kita lihat hasil akhirnya.
Karena di sini ada yang sama, jadi masing-masing bisa kita coret antara 10 elektron yang di atas dengan 10 elektron yang di bawah. Jadi menghasilkan, kita tulis ulang sebelum tanda panah dan sesudah tanda panah. 2MnO4- ditambah 10Cl- ditambah 16H+ menghasilkan. Ini yang sesudah tanda panah. 2Mn2+ ditambah 5Cl2 ditambah 8H2O. Jadi ini merupakan hasil akhir dari reaksi tersebut. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.